dari tugas akhir IOT ingin mempresentasikan tentang Walkway Pakan Ikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan 4 anggota dari kelompok kami, yaitu pertama saya, Arisa Sugevi, lalu ada Muhammad Rafli, selanjutnya ada Fajar Ardiansyah, dan terakhir ada Wantila Devai. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafli. Dipersilakan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Pertama kita menggunakan DHT22. DHT22 dari DHT22 ICC ke 5V, lalu dari DHT22 SDA ke P15, lalu dari ground ke ground. Selanjutnya ada FVC yang berwarna biru sebelah kanan. Dari yang pertama dari ground to ground, lalu ada FVC 5V ke 5V, lalu ada FVC SDA ke pin 2. Selanjutnya ada SCL, dari SCL ke pin 22. Lalu selanjutnya ada servo yang di bawah FVC, dari ground to ground, lalu dari servo V plus ke 5V, lalu dari servo EWM ke pin 2. Selanjutnya LCD yang paling bawah berwarna hijau, dari ground to ground, lalu dari VCC ke 5V, lalu dari SDA ke pin 21, dan terakhir dari SCL ke pin 22. Selanjutnya kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marisa. Oke, setelah memasuki untuk ISP32, kita membuat kodenya, yaitu di sini ada, kita akan mengikut ISP32 servo, lalu include RTC lib, include DHT ISP, include Wi-Fi, include Wi-Fi client, include Blink Simple ISP32, dan terakhir ada include liquid crystal. Nah, setelah kita sudah mengikut semua itu, lalu kita akan memasukkan untuk harinya. Di mana hari ini terdiri dari setiap hari, karena kita melakukan pakan ikan itu setiap hari atau berulang. Di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu akan kita masukkan di kode. Selanjutnya, kita juga memasukkan kode otomatis dan manual. Di kode otomatis ini kita akan mengatur untuk jam pakannya. Jadi kita akan terdiri mungkin 3 kali sehari atau 4 kali sehari, itu tergantung jenis ikannya. Dan menitnya itu berulang setiap jamnya. Nah, terus kita juga akan memasukkan untuk manualnya. Di mana manualnya ini mungkin kita akan memberikan makan ikan itu tergantung dari seberapa seringnya si ikan makan. Lanjut ke bawah. Nah, ini untuk set jamnya. Set jamnya ini mengatur tingkat otomatis jam pakan ikan. Jadi misal kita masukin jam pakannya setiap jam 10, jam 3, dan jam 5, maka di setiap jam tersebut si pakan ikannya akan terbuka. Nah, selanjutnya kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wanti Ayu. Dipersilakan. Selanjutnya ada fungsi servo di sini untuk mengatur jumlah dari banyaknya pakan yang akan dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada cek waktu. Di sini nanti di bagian blinknya akan terisi juga jam berapa pastinya untuk akan diberikan dan menit keberapa. Bisa di scroll ke bawah.
Lalu ada suhu untuk mengatur temperatur, dan LCD waktu untuk tampilan dari jam, menit, dan detiknya, serta ada hari, bulan, dan juga tahun. Lalu ada setup, dan selanjutnya yang terakhir itu ada boleh di scroll, ada loop di sini untuk mengulang. Jadi kalau misalkan udah di set jamnya jam 1 itu maka besoknya juga akan jam 1. Selanjutnya untuk bagian blinknya akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Fajar. Baik, di sini saya jelaskan untuk di blinknya. Mungkin yang pertama kita masuk ke template-nya, dan template-nya kita buat itu pakan ikan. Lalu di sini agar kita mengkonekkan ke blinknya, untuk codingannya, untuk template ID dan template name-nya bisa kita taruh di sini di workflow-nya, codingan workflow-nya. Nah, lalu kemudian untuk pakan ikannya, untuk tampilan device-nya atau dashboard-nya itu jadi modelannya seperti ini. Jadi untuk yang saklar pakan ikan itu kita menggunakan switch, yaitu untuk manual servonya. Kalau untuk di jam pakannya kita menggunakan number input. Untuk menit pakannya kita menggunakan number input juga, dan untuk suhunya kita menggunakan GOX. Lalu untuk jumlah pakan yang akan dikeluarkan kita menggunakan label, dan status sistemnya kita menggunakan label juga. Nah, kemudian di sini untuk data streamnya kita buat untuk saklar pakannya data tipenya integer, minnya 0, maxnya 1, dan kita kasih pakannya integer, maxnya 100, minnya 0. Untuk suhunya kita data tipenya double karena itu untuk derajat Celcius, minnya minus 40 dan maxnya 80. Dan untuk jam pakannya kita menggunakan data tipenya integer, untuk maxnya 23, untuk minnya 0. Untuk menit pakannya kita menggunakan data tipenya integer, maxnya 59, minnya 0. Data tipenya untuk string, dan yang lainnya ada kosong. Lalu kemudian untuk coba kita kembali untuk codingan workflow. Lalu di sini saya coba lagi untuk di workflow-nya. Jadi di sini saya akan mencoba kembali untuk ngerun apakah berhasil, dan jika berhasil untuk di blinknya itu akan muncul tulisan online. Jadi jika sudah online dia akan terhubung secara otomatis. Nah, di sini untuk tampilan dashboardnya. Nah, lalu kita coba kembali di sini belum terhubung ya, masih offline. Jadi kita menunggu dulu. Nah, di sini blinknya sudah online, jadi untuk workflow-nya sudah bisa terhubung ke blink. Sudah bisa saya coba untuk diubah untuk di HTT-nya mungkin di angka segitu, dan kita coba di blinknya apakah berubah. Nah, berubah untuk di angka 20 karena saya ubah di angka 20 derajat. Lalu akan saya coba kembali
untuk saklar manualnya, saya akan mencoba untuk saklar manualnya. Apakah diklik servonya akan turun naik. Nah, servo akan bergerak turun naik secara manual karena saya klik. Lalu kemudian pakannya akan keluar berjumlah 1 karena saya klik sekali. Lalu saya akan mencoba untuk pakan secara otomatis. Dan di sini saya coba untuk di menit jam 23 dan di menit 12. Lalu apakah berhasil? Jika berhasil, servo akan bergerak sendiri, buka tutup secara otomatis karena ini sudah saya atur dengan secara otomatis. Nah, servo sudah bekerja dengan secara otomatis, berarti berfungsi dengan baik untuk blinknya. Semuanya berarti sudah berjalan lancar karena secara otomatis sudah saya buat kan. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.